Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, tanggal 20 September 2021 ya, hari Senin. Untuk sampai dengan besok, tanggal 21 September 2021. Jadi, saya bahas waktu sesi satu break ya. Jam sekarang jam 12 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk sesi pertama, maksud saya untuk bagian pertama ya, ini saya akan bahas 8 saham. Jadi totalnya ada 16 saham. Nanti dilanjutkan ke bagian kedua ya, seperti itu ya. Di bagian kedua juga bahas 8 saham seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat di sini mengenai IHSG ya, saya bahas dulu ya. Jadi memang trennya di sini untuk IHSG dia masih sideways ya. Dia sideways-nya ini cukup lama ya, antara supportnya di 5.900, resistennya 6.150. Jadi sebenarnya sih kalau IHSG hari ini turun ya, turunnya lumayan tajam ya, 1% lebih ya. Ya kalau kita bilang sebenarnya sih nggak masalah sih ya, karena dia memang masih sideways ya. Asalkan dia masih bertahan di atasnya 5.900 ya, seperti itu ya. Tapi fokus kita jangan fokus ke IHSG-nya ya. Kita fokusnya ke portfolio masing-masing ya. Jadi walaupun IHSG-nya kalau naik tinggi, kalau portfolio kita nggak naik atau malah turun ya percuma ya, seperti itu ya. Ini hanya sekilas saja gambaran marketnya. Koreksi hari ini masih cukup wajar. Jadi em, jangan terlalu panik banget ya, enggak ya, karena dia masih di atas 5.900, masih cukup wajar. Dan kalau kita lihat di sini selama sideways ini ya, ini akumulasi pembelian asing lumayan besar ya, seperti itu ya. Jadi potensialnya ke depannya untuk IHSG sih masih cukup bagus lah ya, seperti itu ya. Eh, Kurang lebih cukup, saya bahas langsung ke sahamnya Arto. Jadi Arto sudah saya bahas di analisa saham harian ada, di analisa saham mingguan ada ya. Jadi kalau breakout ke 16.000 ke atas, yang mau buy high sell higher silakan, naik ke atas 16.500 ke atas tambah lagi ya. Dan ternyata tadi sempat breakout ya, high-nya sempat ke 16.600. Ternyata gagal turun ke bawah lagi ya. Menurut saya sih koreksinya masih cukup wajar ya. Jadi ini garis-garisnya kan sudah saya berikan 16.000 dan 16.500. Jadi kalau naik lagi ke atas 16.500 buy, kalau sudah buy ternyata gagal ya, harusnya Anda sudah pasang trading stop seperti itu ya. Sebenarnya uptrendnya masih lumayan bagus ya. Jadi selama dia berhasil bertahan di atas 16.000 ya, sebenarnya dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Ya maksimum stop lossnya kalau sudah punya ya, itu di 15.500 sampai dengan 15.000 lah maksimum. Kalau dia turun di bawahnya 15.000, dia kecenderungan dia akan testing lagi area supportnya di 13.500 ya. Jadi dia sudah punya, kalau belum pasang trade stop atau stop loss, pasang aja di 16.000, 15.000 ya. Seperti itu ya maksimum ya. Atau tengah-tengahnya 15.500 ya kalau mau dibagi 3. Kemudian kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya sudah saya sebutkan di area biomimicry di sini ya. Jadi selama dia bertahan di atas 16.000, kan dia sudah breakout ke atas 16.000 ya. Jadi kalau mau buy silakan ya. Jadi yang sudah buy juga sama ya. Stop lossnya di 15.500 dan 15.000 ya. Kalau stop loss di 16.000 kan terlalu dekat ya. Masa kalau beli sekarang stop lossnya di 16.000 ya, terlalu dekat ya. Jadi stop lossnya di 15.500 dan 15.000. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 16.500, tambah lagi. Berhasil naik lagi ke atas 16.875 ya garis saya ya. Boleh tambah lagi ya. Ya. Jadi garis-garisnya ini saya kasih untuk panduan untuk average up ya. Jadi kita belinya jangan terlalu banyak karena kalau Arto ini ya dibilang dia kenaikannya sih masih cukup terbatas ya. Ini karena sebelumnya sideways-nya lama ya ini ya. Jadi dia belum berhasil breakout ke atas 17.000 ya. Jadi kita jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja kalau mau buy. Bukan berarti dia bakalan turun lagi, enggak ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas ya, seperti itu ya. Um, Kurang lebih cukup untuk Arto. Berikutnya untuk BBKP ya. Jadi Bank KB Bukopin. Ini saya sudah sebutkan, dia memang ada aksi korporasi ya yang akan datang ya. Dia ada rencana untuk right issue. Jadi di sini area buy on weekly sudah saya sebutkan ya. Ini saya kotakan, kotakin ya. Jadi kalau naik ke atas 462 itu boleh buy, naik ke atas 472 tambah lagi ya, dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Target price-nya kurang lebih sekitar area 550 ya. Di sini adalah area Fibonacci retracement 38,2%. Ini saya tarik dari swing low yang di bawah sendiri dan swing high yang paling atas sendiri ya, di angka 845 ya. Jadi
Gap price berikutnya adalah Fibonacci retracement 38,2% ya, sekitar area 550. Tapi garisan saya 540 ya. Itu checkpointnya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 540 mau tambah lagi silakan ya. Masih ada peluang naik sampai 590 paling tidak ya, mungkin dia sekitar area ini ya. Kurang lebih untuk BBKB. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita mau buy sekarang boleh nggak Mas Ntar? Boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya di sekitar area 460-an ya. Berikutnya lagi 444 itu untuk BBKP ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, santai aja. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 488, tambah lagi, naik ke atas 505, tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk BBKP ya. Mau buy sekarang boleh ya, bertahap aja ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di 428 ya, silakan aja ya, seperti itu ya. Tapi menurut saya sih ini sudah lumayan bagus ya kalau mau buy sekarang, seperti itu ya. Jadi asalkan pasang stop lossnya di 444 dan 428 ya, seperti itu ya. Kalau buy sekarang ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TBIG. Ya. TBIG juga saya sudah sebutkan ya di area di analisa saham mingguan. Jadi sebenarnya dia selama di atas 2900 dia masih cukup bagus ya. Jadi ini area buy on weakness yang sudah saya pernah sebutkan. Jadi kalau naik ke atas 2900 buy, naik ke atas 3000 buy ya, tambah lagi naik ke atas 3100 tambah lagi. Nah, ternyata kok koreksi Pak Sunar setelah naik ke atas 3100. Nah, ini sebenarnya sih koreksinya masih cukup wajar. Resisten terdekatnya di 3250. Memang ini dia memang sideways-nya lama ya, seperti ini ya. Dia lumayan lama. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih masih boleh lah ya. Pasang stop loss-nya di 3000 dan 2900. Tapi baiknya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 3250, berarti dia breakout ya. Mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 3400. Kalau dia berhasil naik ke atas 3400, kemungkinan dia breakout dari high-nya di sini ya. Di sini high-nya di angka 3440 ya. Kalau dia breakout ke atas, target berikutnya sekitar area 3600-an ya. Itu untuk TPIG. Jadi kalau dekat resisten, kita jangan terlalu kaku ya. Dalam arti, wah ini kalau kena 3250 dia pasti akan turun lagi ya. Karena dia sebelumnya sideways. Sebenarnya sih kalau bilang begitu ya nggak salah juga. Tapi kalau Anda bilang pasti turun ya, ya sebenarnya salah ya. Karena dia belum tentu pasti turun. Kalau dia berhasil breakout resisten ke atas ya, dia masih ada target price berikutnya ya. 3400 dan 3600 seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Ya memang karena masih sideways ya. Kalau banyak terlalu banyak, nanti dia tiba-tiba turun mendadak ya. Ya kita nanti lossnya banyak ya. Seperti itu ya. Ya santai aja. Oke, berikutnya untuk Boga. Boga di sini cukup menarik ya. Ini area buy on weakness yang saya kotain ya. Jadi ketika dia naik tinggi, saya sudah sebutkan kalau yang nggak berani buy high sell higher ya tunggu aja buy on weakness ya. Memang di sini 1350 ke atas boleh buy ya. Jadi untuk Boga memang sebelumnya dari sini ya kita lihat kalau 1350 ke atas kita buy. Ini potensialnya masih bisa breakout ke atas 1380 ya. Itu paling terdekat banget ya. Paling dekat ya. Jadi kalau mau buy sekarang silahkan pasang stop lossnya di 1325. Kalau mau tambah lagi nanti kalau naik ke atas 1360 tambah lagi ya. Naik ke atas 1380 berarti dia breakout ya. Boleh tambah lagi. Target price berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya. Area resistennya di sekitar area 1420 sampai dengan 1435. Jadi Boga ini memang sudah pernah saya sebutkan juga ya. Dia sideways-nya lama ya. Kalau kita trading sideways-nya Boga lumayan ya. Buy-nya kurang lebih area 1325, sell-nya sekitar 1400-an ya sini ya. Ini kelihatan resistennya ya. Ya lumayan ini sudah berapa kali ya. Kalau hitung 1, 2, 3 ya. Yang ini mungkin gagal yang ini ya. 4, 5 ya. 6, 7 ya. Dari 7 berhasil, 2 mungkin ya nggak berhasil lah sampai 1400 ya. Tapi dia lumayan ya. Seperti itu ya. Jadi memang service-nya lama. Paling tidak kalau buy sekarang ya masih ada peluang ke 1400-an ya. 1405 lah kurang lebih ya. Asalkan pasang stop loss-nya di 1325. Itu kurang lebih untuk Boga ya. Memang volumenya dia cenderung masih ramai ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA. BBCA saya bahas juga karena menurut saya sih masih menarik ya walaupun sideways ya. Jadi ya sudah punya santai aja pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 32500 dan 31950 ya. Selama bertahan di atas 31950 sebenarnya untuk BBCA dia masih ada peluang untuk breakout ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah punya sahamnya ya, ini lama banget Pak Suntar tunggunya nggak breakout ya seperti itu ya.
ini pernah breakout sebelumnya dia malah turun ekornya panjang ke atas ya. Ya kita jangan terlalu kaku berpandangan, wah ini kalau breakout ke atas 33.100 pasti turun lagi. Belum tentu ya, walaupun ini sebelumnya dia ekor panjang ke atas ya. Jadi kalau dia naik ke atas 33.100, kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 33.600 tambah lagi silakan. Target berikutnya di 34.400 dan 35.250 ya. Itu untuk BPCA ya. Ini masih ada targetnya di sini ya kurang lebih ya. Jadi kita belinya sih bertahap aja. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja lagi kalau dekat area 31950. Kalau dia turun di bawahnya, kita lihat belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil rebound, kalau belum mantul ya kita jangan buy dulu ya seperti itu ya. Ya dia masih sideways ya kita tunggu aja atau buy high sell higher ya seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja. Banyak jangan terlalu banyak, pasang stop lossnya di 32.500 dan 31.950. Itu untuk BPCA. Oke, kemudian berikutnya untuk SYNC. Jadi SYNC ini memang saya kalau nyebutkan buy on weakness kalau dia berhasil naik ke atas 136 buy ya. Ternyata mungkin ada berpandangan gini, saya ikutin Pak Sunar naik ke atas 136 buy. Ternyata turun lagi ya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ya, memang kalau gagal breakout resistance ya, itu sebenarnya sih bukan salahnya Pak Sunar ya, karena saya terus terang aja saya nggak bisa ngatur marketnya. Tapi ini saya sudah sebutkan stop lossnya di 132 dan 126 ya. Harusnya kalau sudah kena stop loss ya paling kena stop loss yang pertama ya. Stop loss berikutnya masih belum ya, 126 ya. Jadi masih ada 50%an lah paling nggak ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 136, kalau mau ikutin lagi silakan ya. Kadang-kadang kita jangan terlalu berpandangan, wah ini paling naik lagi ke atas 136 dia bakalan turun lagi. Belum tentu ya seperti itu ya. Dia breakout ke atas, dia target berikutnya masih lumayan ya. Paling nggak sekitar 156 sampai dengan 161 ya di sini ya. Kalau naik ke atas 136 mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 144 tambah lagi silakan. Naik ke atas 150 tambah lagi silakan ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Garis-garis merah ini untuk average up kalau dia berhasil naik, tapi juga pemasangan trailing stop ya. Jadi misalnya kalau dia berhasil naik ke atas 150, misalnya di 154 ya. Ternyata dia gagal Pak Sunar, turun ke 152 ya, kemudian 148 ya. Ya berarti mulai pasang trailing stopnya di 148 atau stop lossnya ya, tergantung Anda belinya di mana. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk SYNC, memang dia masih testing area bawah ini ya. Ini kurang lebih kalau Fibonacci retracement ini dia di paling bawah sendiri ya. Saya sebelumnya tarik garis Fibonacci retracement dari sini ke sini ya. Jadi memang cenderung masih di bottom lah ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness ya menurut saya sih boleh-boleh saja ya seperti itu ya. Asalkan 126 ini perlu diingat ya. Kalau dia sudah turun breakdown di bawah 126 lebih baik sih jual dulu semuanya ya. Karena kalau dia turun di bawah 126 ya dia bisa turunnya dalam ya. Karena kalau kita lihat di sini ini nggak ada candle sama sekali ya. Jadi 126 ini sepertinya ya boleh dikatakan bottom lah, bottomnya lah seperti itu ya untuk kondisi sekarang. Kalau dia breakout dari bottomnya ya dia akan longsor lagi ke bawah ya seperti itu ya. Jadi hati-hati aja pasang stop lossnya. Berikutnya ASA. Jadi yang rajin menonton ya, kemudian mencatat dan pasang automatic order ini sudah tercapai ya 3.400 ya. Jadi kalau yang mau tambah lagi, memang saya sudah sebutkan 3.400 ke atas boleh tambah lagi ya. Nah, kalau misalnya sudah tambah lagi, target price berikutnya adalah saya pakai acuan setiap kelipatan 200 ya. Jadi masih ada target berikutnya di 3.600 dan 3.800 ya seperti itu ya. Kalau yang buy on weakness saya tetap di area 2.600 ya. Kalau misalnya 2.600 nggak dikasih-kasih, mungkin bisa coba buy on weakness di area 3.000 ya. Tapi saya lebih menyarankan sekalian tunggu di 2.600 ya. Memang buy on weakness itu kelemahannya buy on weakness ya, kalau dia masih uptrendnya masih kuat ya Anda ditinggal ya seperti itu ya. Kalaupun mau lebih dekat lagi ya 3.000 lah ya. Kalau dia nyentuh di bawah 3.000, kalau dia berhasil rebound ke atas 3.000 baru kita buy. Naik ke atas 3.200 tambah lagi dan seterusnya. Atau kalau misalnya nggak dikasih-kasih, kalau yang berani ya, khusus yang berani buy high sell higher ya, yang berani nanggung resiko, buy sekarang boleh saja pasang stop lossnya di 3.200 dan 3.000. Memang stop lossnya agak jauh ya, lebih dari 10% ya kalau di bawah 3.000 ya. Ya memang fluktuasinya tinggi. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Kalau yang sudah berani buy high sell higher ya, nanti kalau dia naik ke atas 3.600 mau tambah lagi silakan. Breakout ke atas 3.800, target berikutnya sekitar 4.000 ya seperti itu ya. Jadi menurut saya sih memang ini peluang koreksi ada ya, karena sebelumnya dia naik tinggi
breakout ya. Ini sebelumnya breakout dari sini ya, dia koreksi lagi lama, kemudian sideways ya, ini breakout lagi ya. Jadi ya ada kemungkinan koreksi ada ya seperti itu ya. Jadi bisa pilih buy on weakness di area 3000 atau 2600 ya, atau pilih saham yang lainnya, atau kalau dia naik lagi ya buy high sell higher ya seperti itu ya, karena uptrendnya masih cukup bagus untuk ASA ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Toys. Jadi Toys ini dia berusaha untuk breakout ke atas ini ya, Fibonacci retracement 50% ya. Ini sudah saya gambarkan ya. Di alur downtrendnya ini memang uptrend ya. Dia berusaha untuk breakout ke atas 50%-nya untuk Toys. Memang untuk Toys ini stop loss-nya agak jauh ya, di sekitar area 200-an ya. Karena fluktuasinya dia tinggi ya. Kalau kita terlalu dekat stop loss-nya nanti terlalu sering kena ya. Berikutnya lagi stop loss-nya 178. Kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja buy on weakness di area yang sudah saya kotakin ini ya. 150, 154 lah ya di sini ya. 153 ya di sini high-nya ya. Jadi 153 sesuai dengan garis ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 153, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 153, kita buy. Naik lagi ke atas 178, kita tambah lagi, buy up. Naik ke atas 200, tambah lagi, dan seterusnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sih masih terus bisa naik ya. Ke atas 300 ya. Breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8%. Kalau mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya di 360 dan 440. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kita nggak perlu terlalu buru-buru ya. Ini belinya bertahap aja ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kali ini sukses ya. Paling nggak ke 440 lah ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk 8 saham yang untuk bagian pertama, nanti berlanjut di bagian kedua ya. Jadi videonya saya cut dulu, masih bersambung ke bagian kedua. Yang mau berminat nonton silakan. Seperti biasanya jangan lupa subscribe ya yang barusan join, kemudian bantu like, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalaupun nggak ada ya bantu kasih komen lah. Mungkin sekedar mau mengucapkan terima kasih ya boleh lah. Karena kalau Anda bantu komen ya secara nggak langsung ya membantu saya ya. Karena kalau banyak komen biasanya video ratingnya secara nggak langsung poinnya naik sedikit lah ya. Jadi ratingnya naik sedikit. Mudah-mudahan aja banyak viewernya. Kalau banyak viewernya ya, kalau makin banyak yang tertarik baik kan, secara nggak langsung ya harga sahamnya terangkat bareng-bareng gitu ya, seperti itu ya. Jadi sama-sama menguntungkan lah ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa komen ya. Seperti biasanya doa saya salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.